Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh yang melibatkan Hadania Travel. Dalam pengembangan penyidikan, polisi berencana memanggil sejumlah influencer yang diduga ikut mempromosikan paket umroh milik Hadania Group. Polisi akan memanggil sejumlah influencer sebagai saksi guna mendalami proses penawaran dan pemasaran paket perjalanan umroh kepada masyarakat. Polisi menyebut pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengusutan kasus yang menyebabkan puluhan jemaah gagal berangkat dengan total kerugian ini mencapai 12,14 miliar rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi terhadap para selebgram yang diduga turut menjadi bagian dari strategi pemasaran paket umroh Hadania Travel. Apakah para selebgram akan dilakukan pemeriksaan? Tentunya kami juga akan mengambil keterangan terhadap tadi yang ditanyakan para selebgram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Selamat sore, Pak Iman. Selamat sore, Mbak Nisrina. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Iman sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Iman, polisi telah menetapkan bos Hadania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka penipuan ratusan calon jemaah dengan pasal penggelapan. Bagaimana detail penjelasan terkait dengan hal ini, Pak Iman? Iya, kami setelah menerima laporan polisi dari beberapa korban yang datang ke Polda Metro Jaya, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang yang digunakan atau uang yang seharusnya digunakan untuk perjalanan umroh para korban. Namun demikian, para korban sebagaimana waktu yang sudah dijanjikan kepada para korban dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan, para korban tidak dapat menjalankan pelaksanaan umroh sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan oleh tersangka. Baik, Pak Iman, dalam konferensi pers kemarin ini terungkap penggunaan uang jemaah di luar urusan umroh termasuk membayar sejumlah influencer. Dan untuk kepentingan apakah influencer ini atau maksud kami terkait dengan rencana pemeriksaan influencer, ini urgensinya apa, Pak Iman? Kami tentunya akan meminta keterangan terhadap para influencer yang turut serta membantu memasarkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh travel umroh tersebut sehingga para korban merasa tertarik untuk ikut di dalam travel umroh yang ada atau ditawarkan oleh para influencer tersebut. Beberapa influencer tentunya bekerja sama dengan travel tersebut untuk menjadi marketing atau bagian pemasaran sehingga menarik keinginan atau menarik minat dari para korban untuk bergabung di dalam perjalanan yang disediakan atau yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional tersebut. Baik, sejauh ini rencananya ada berapa banyak influencer yang akan diperiksa polisi dan totalnya ini akan ada berapa orang serta juga materi yang akan digali kepada para influencer ini, apakah ini termasuk juga terkait dengan kontrak kerjasama, nominal pembayaran, serta apakah polisi juga ingin mengetahui terkait dengan apakah influencer ini mengetahui terkait dengan kondisi ekonomi dari Hadania Travel, Pak Iman? Ya, tentunya untuk kepentingan dan pendalaman penyidikan seberapa jauh peran daripada para influencer tersebut sehingga menjadi bagian daripada penarik terhadap para korban. Ada beberapa korban apakah ketertarikannya itu karena peran daripada influencer itu sendiri atau ketertarikannya karena sesuatu hal yang lain yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional ini. Kalau nanti dalam proses penyidikan kami menemukan fakta-fakta lain, ya kami akan disesuaikan dengan fakta hukum yang ada tersebut, Mbak.
Baik, Pak Iman, dalam pernyataannya kepada para korban, tersangka yaitu pemilik dari Hanania Travel ini menyampaikan salah satu sebab terkait dengan gagal memberangkatkan para korban untuk berangkat umroh ini terkait dengan strategi pemasaran yang terlalu berlebihan hingga akhirnya mengalami kesulitan ekonomi atau kesulitan keuangan begitu. Lantas dari pendalaman terhadap tersangka, apakah diketahui berapa total nominal yang disalurkan untuk kebutuhan endorse atau promosi kepada para influencer ini, Pak Iman? Hasil pemeriksaan awal dari keterangan yang bersangkutan, salah satunya adalah misalkan terhadap kepentingan marketing dari PT Hasanah Tama Internasional ini membayarkan ke influencer sejumlah misalkan 8 miliar. Ini baru hasil pemeriksaan awal kami terhadap yang bersangkutan. Ya. Kami terus melakukan pendalaman, baik itu kepada pihak-pihak lain yang turut serta atau bersama-sama dengan tersangka untuk menarik atau untuk menjalankan bisnis dari travel umroh ini. Baik, dan sejauh ini Pak Iman, bagaimana dengan upaya penelusuran aset pelaku untuk bisa memulihkan kerugian korban terkait dengan dugaan penipuan ini, Pak Iman? Ya, tentunya sebagaimana dengan harapan korban juga kepada kami, bahwa sebagian besar korban berharap apa yang menjadi kerugian yang mereka alami itu bisa dikembalikan sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan atau umrohnya, baik itu melalui travel yang lain. Ini tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dimiliki oleh PT Hasanah Tama Internasional maupun aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka yang saat ini sudah kami tetapkan. Nah, ini tentunya tujuannya adalah untuk semaksimal mungkin membantu para korban terhadap pengembalian dari kerugian para korban tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, dan telah bergabung bersama kami di Berita Sore. Salam sehat Pak Iman dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak Nisrina.